Nah guys, Densu sama Tenovi katanya akan dilaporkan sama salah satu pengacara gitu karena dianggap mempermalukan Agus dan keluarganya di podcastnya Denny Sumargo yang terakhir. Bersikap menekan dan semena-mena atas kasus donasinya si Agus ini. Oke guys, ini akan jadi video terakhir gue tentang si Agus dan setelah ini gue akan bodo amat. Video ini juga bagian dari edukasi ya, mengedukasi kalian bagaimana seharusnya bersikap. Karena sebagai orang awam, kita pasti banyak nggak taunya dan nggak pahamnya. Berangkat dari ketidaktahuan itulah bertanya, jangan malah seenaknya. Sini kumpul guys, ini POV gue dan kita bahas lagi untuk terakhir kalinya kasus Agus ini. Semoga setelah ini kasusnya case close ya dan berakhir dengan damai-damai aja gitu. Kita lihat apakah dari sisi hukum kalau mau menjarain Densu sama Tenovi itu bisa gitu. Dari awal kita tahu kasus Agus disiram sama air keras ini ya dari videonya Tenovi di YouTube. Dan kenapa bisa sampai Densu? Karena Agus dan keluarga sendiri yang minta media untuk bisa speak up dan mencari keadilan supaya bisa ngelihat lagi. Catat ya poin utamanya di awal, gimana pun caranya Agus mau bisa ngelihat lagi dan itu ada di videonya Denny Sumargo. Jadi concern kita nih, concern Tenovi juga sebagai yang nolong, pasti peduli dan berusaha bantu Agus supaya bisa ngelihat lagi gitu. Nah salah satunya gimana? Ya dengan berdonasi ini supaya dananya cepat kekumpul banyak dan bisa segera dilakukanlah tindakan untuk si Agus. Nah akhirnya uang donasinya ini malah disalahgunakan, bukan untuk pengobatan utamanya gitu. Catat ya, tujuan awalnya donasi ini untuk pengobatan. Dan kalau sampai Tenovi dan Densu mengundang kembali ke podcast untuk klarifikasi, sebenarnya bukan untuk dipermalukan ya kalau menurut gue, tapi lebih ke transparansi supaya penonton yang nyumbang juga ngerti dan paham. Karena kan dari awal emang udah dibawa ke publik gitu ya. Dia sendiri yang minta media untuk bisa speak up. Jadi menurut gue ya sah-sah aja kalau misalnya penyelesaian kasus ini juga dibawa ke publik karena udah melibatkan banyak orang nih yang berdonasi gitu kan. Dan si Densu di sini posisinya sebagai mediator gitu. Dia tuh nggak ngehasut-hasut lah. Gue lihat di situ Tenovi juga nggak ada ngasut-ngasut kok, nggak ada yang menghina atau kayak gimana gitu. Cuma memang iya dia tegas ya. Karena memang mungkin berurusan dengan orang-orang seperti ini harus tegas dan berani. Terkait juga dana sumbangan yang ditarik ke yayasannya Tenovi, itu bukan buat diambil sama si Tenovi ya, tapi lebih ke pengelolaan dananya biar jelas. Karena yayasan Tenovi itu berizin Kemensos dan dia nggak mau kalau sampai donasinya si Agus ini benar-benar disalahgunakan, terus Tenovi kena audit dan itu berimpact ke dana atau pergerakan yayasannya dia. Karena di yayasan dia itu juga banyak banget ODGJ yang dibantu sama Tenovi gitu. Nah ini ya. Salah satu kata-kata dari pengacara yang mau bantu Agus. Hey lu kalau udah nyumbang donasi mau diapain aja itu urusan dia. Kalau dia berobat menggunakan fasilitas rumah sakit BPJS itu hak warga negara. Jangan mentang-mentang dikasih 1,5 miliar lu harus menggunakan uang itu tujuannya untuk membantu dia. Lah gimana ya? Kan kita tujuannya ngasih dia uang ya buat dia pakai berobat, bener gak sih? Bukan buat dia foya-foya. Tapi ini menurut gue ya, kata-kata itu kurang tepat sih menurut gue. Nggak bisa dong mau diapain aja terserah dia. Kalau dipakai misalnya dipakai buat beli narkoba atau miras dan mencelakakan orang itu gimana? Kita sebagai penyumbang ikut bertanggung jawab dong dengan hal-hal yang dia beli gitu. Sebagai penyumbang, gue juga merasa bahwa kalian tuh berhak tahu apakah uang itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan gitu. Karena menurut UU nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan uang atau barang. Selain itu, penyalahgunaan dana donasi diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, gue nggak tahu nih apakah untuk ngebayar rumah ini jadi salah satu tindak pidana penyalahgunaan ya. Itu biar yang lebih ngerti aja yang ngomong gitu. Nah, apakah membayar rumah dan terus gue dengar katanya yang masuk ke Wawa itu bukan pure untuk bayar rumah aja, tapi juga ada belanja di toko online. Itu benar nggak sih guys? Kalau sampai benar dan belanjanya termasuk konsumtif, bukan kebutuhan utama gitu ya, itu termasuk penyalahgunaan donasi nggak? Menurut gue ini jadi pelajaran berharga banget ya untuk kita semua dalam menolong orang. Jangan sampai malah jadi masalah buat diri kita sendiri juga gitu kayak Tenovi dan si Densu ini. Tapi doa gue yang terbaik buat Tenovi dan Densu, semoga masalah ini bisa segera tuntas dan tetap berkarya ya. Buat lu ya netizen, nah stop nyamain gue masih Elmi. Gue bilangin laki gue loh, sepak